Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Halifatul Muminah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas materi sejarah mengenai pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Jadi di sini saya akan membahas materi tersebut. Untuk itu, teman-teman semua bisa menyimak videonya dengan baik. Masa Hindu-Buddha berlangsung selama kurang lebih 12 abad. Pembebakan masa Hindu-Buddha terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pertumbuhan, yang kedua, periode perkembangan, dan yang ketiga, periode keruntuhan. Pada abad ke-16, agama Islam mulai mendominasi Nusantara. Namun, tidak berarti pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha hilang tergantikan kebudayaan Islam. Agama Islam mengakomodasi peninggalan Hindu-Buddha, tentunya dengan melakukan modifikasi agar tetap berselang beberapa abad. Wujud peradaban Hindu-Buddha masih dapat kita saksikan hingga sekarang, misalnya dalam perwujudan sastra dan arsitektur. Yang pertama ada pengaruh budaya India. Candi Borobudur terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Dari bentuk arsitekturnya, candi itu merupakan candi Buddha. Candi yang megah itu pernah menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia. Sementara itu, di Sumatera terdapat kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Cara dan jalur proses masuk dari berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia, beberapa pendapat atau teori tersebut dijelaskan pada uraian berikut. Yang pertama, sering disebut dengan teori kesatria. Dalam kaitan ini, R.C. Majundan berpendapat bahwa munculnya kerajaan itu atau pengaruh Hindia di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Yang kedua, ada teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.G. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kaum pedagang. Yang ketiga, ada teori Brahmana. Teori tersebut sesuai dengan pendapat J.C. Van Leer bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Yang keempat, ada teori yang dinamakan teori arus balik. Teori ini menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya ada kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini dipandang sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muarakam di tepi Sungai Mahakam atau di Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Yang kedua, ada Kerajaan Tarumanegara. Sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara. Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Perlu kita pahami bahwa setelah kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, di Jawa bagian barat muncul kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Kerajaan Tarumanegara memiliki prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti itu diantaranya, yang pertama Prasasti Tugu, yang kedua Prasasti Ciaruten, yang ketiga Prasasti Kebon Kopi, yang keempat Prasasti Muara Ciantan, yang kelima Prasasti Jambu atau Pasir Koyangkak, yang keenam Prasasti Cidang Hiang atau Prasasti Lebak, dan yang ketujuh Prasasti Pasir Awi. Yang ketiga ada Kerajaan Kalingga. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit, yang kedua Prasasti Talang Tuo, yang ketiga Prasasti Telaga Batu, dan yang keempat ada Prasasti Karang Berahi. Itu adalah prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya.
Selanjutnya ada perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya antara lain. Yang pertama, ada letak geografis dari kota Palembang, dan yang kedua, runtuhnya kerajaan Punan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Selanjutnya ada perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Yang kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Yang ketiga, Pulau Bangka yang terletak di pertemuan Jalan Perdagangan Internasional. Yang keempat, daerah Jambi terletak di tepi sungai Batanghari. Yang kelima, Tanah Genting merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Dan yang keenam, ada Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Kemudian ada perkembangan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan lokasi kerajaan itu dapat diterangkan berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di sebelah barat terdapat Pergunungan Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu. Perkembangan pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bernama Sana. Menurut Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan dari Sana. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Beberapa karya yang terkenal sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Bharatayuda, yang kedua, Kitab Kresiana, yang ketiga, Kitab Smaradana, dan yang keempat, Kitab Lubdaka. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Raja-raja yang memerintah Singasari diantaranya, yang pertama ada Ken Arok, yaitu dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Dan yang kedua ada Aruspati dari tahun 1228 Masehi sampai 1247 Masehi. Dan yang ketiga hanya menjabat 1 tahun, yaitu Tohjoyo dari tahun 1248 Masehi. Dan yang keempat ada Ronggowuni dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Yang kelima Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi. Kemudian ada perluasan daerah Singasari. Kertanegara menginginkan wilayah Singasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Beberapa daerah berhasil ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Dan selanjutnya ada perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Singasari. Untuk menciptakan pemerintah yang kuat dan teratur, Kertanegara telah membentuk badan-badan pelaksana. Raja sebagai penguasa tertinggi, kemudian Raja mengangkat tim penasihat yang terdiri atas rakyat Ihiro, rakyat Isirikan, dan rakyat Ihalu. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Setelah Singasari jatuh, berdirilah Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur antara abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Selanjutnya ada Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali.
Menurut berita Cina di sebelah timur, kerajaan Kalingga ada di daerah Poli atau Dua Patan yang dapat disamakan dengan Bali. Adat istiadat di Dua Patan sama dengan kebiasaan orang-orang Kaling. Misalnya, penduduk biasa menulisi daun lontar. Selanjutnya ada Kerajaan Tulang Bawang. Dari sumber-sumber sejarah Cina, kerajaan awal yang terletak di daerah Lampung adalah kerajaan yang disebut Bawang atau Tulang Bawang. Yang selanjutnya ada Kerajaan Kota Kapur. Dari hasil penelitian, arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka. Selanjutnya ada terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara, dan dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Selanjutnya ada akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan Indonesia asli sebagai berikut. Yang pertama ada seni bangunan, yang kedua ada seni rupa dan seni ukir, yang ketiga ada seni pertunjukan, yang keempat ada seni sastra dan aksara, dan yang terakhir ada sistem kepercayaan roh nenek moyang yang dipuja oleh orang yang masih hidup, atau yang biasa kita sebut animisme. Oke, jadi kesimpulannya adalah sejak semula tampak bahwa letak geografis Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia memainkan peran utama sejak zaman praaksara. Faktor geografis ini tampaknya merupakan faktor permanen dalam perjalanan sejarah Indonesia sepanjang masa. Peran itu ditunjukkan di zaman Hindu-Buddha, ketika jalur utama dalam pelayaran samudra semakin pesat dan mengintegrasikan daerah antar pulau. Kondisi demikian didukung dengan keterlibatan nenek moyang kita secara aktif dalam perdagangan laut dan mengarungi lautan. Ini pada gilirannya telah menumbuhkan kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Nusantara sehingga mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah di Nusantara, terutama era kerajaan Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit. Silang budaya Nusantara di zaman praaksara terlihat jelas ketika masuknya pengaruh budaya Austronesia. Sebagian besar dimungkinkan berkat posisi silang letak geografis Nusantara di antara dua benua dan dua samudra. Sekali lagi, pola itu diulangi lewat integrasi budaya dominan seperti Hindu-Buddha. Sumbangan terbesar dari zaman Hindu-Buddha ialah membebaskan Nusantara dari zaman praaksara dan memberi jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk zamannya. Budaya tulis tetap merupakan bagian penting dalam perkembangan peradaban sampai hari ini. Meskipun sekarang kita sudah mengenal media cyber atau media maya, budaya tulisan tidak akan pernah ditinggalkan dan bahkan akan semakin maju apabila generasi kita semakin menguasai bahasa tulis. Pujangga-pujangga Hindu-Buddha di Nusantara tidak hanya meniru atau menyesuaikan karya-karya sastra India, tetapi juga menciptakan karya-karya sastra yang original dan khas. Mereka juga menampilkan unsur-unsur budaya lokal, seperti nama-nama tokoh, tempat-tempat, flora fauna, adat istiadat, dan nilai-nilai. Mereka juga menyampaikan pesan-pesan moral, sosial, politik, dan religius yang relevan dengan kondisi masyarakat Nusantara. Dengan demikian, pujangga-pujangga Hindu-Buddha berperan sebagai pencipta dan penyalur karya-karya sastra Hindu-Buddha di Nusantara. Mereka membawa pengaruh-pengaruh sastra dan seni India yang kemudian dikembangkan dan diwariskan oleh generasi-generasi selanjutnya.
Mungkin cukup sekian video materi yang saya sampaikan mengenai pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Atas atensi dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.